Kalau saat ini teman-teman sedang trading, mau manual, mau pakai bot, ataupun mau pakai signal dari master trader, nggak masalah teman-teman. Cuman saat ini trading Anda perlu cek apakah trading Anda itu berbahaya atau tidak. Nah, saya akan bagikan dalam video ini ada empat bagian yang bisa kita tahu apakah trading kita ini berbahaya atau tidak. Ya, saya akan mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama adalah tentang scam di brokernya, teman-teman. Ya, scam selama ini yang sudah terjadi di banyak robot trading, mungkin juga di Signal dan sebagainya, mostly itu karena broker. Dan teman-teman harus tahu ya, broker ini ada dibagi dua. Ya, saya membagi jadi dua. Yang pertama adalah broker bandar, dan yang kedua adalah broker yang bukan bandar. Ya, nah, pada dasarnya, kalau kita bicara broker bandar, berarti kita sedang trading dengan bandar, dengan brokernya langsung. Jadi kalau nggak dia yang menang, ya kita yang kalah. Kalau bukan kita yang menang, berarti dia yang kalah. Nah, broker bandar ini agak berbahaya teman-teman, dan memang agak sulit untuk kita tahu broker ini apakah bandar atau bukan. Tapi nanti saya akan kasih sedikit tips untuk tahu bagaimana broker ini adalah bandar atau bukan. Walaupun tidak menjadi jaminan 100% teman-teman. Ya, nah, scam di broker ini banyak sekali terjadi dan sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, kita tahu lah ya, ada beberapa bot trading yang sudah dinyatakan scam seperti Sunton, kemudian juga ada DNA Pro, 89 dan teman-temannya. Ya, dan kalau teman-teman cek ya, teman-teman cek sekali lagi, kenapa mereka bisa scam ya, dan kenapa uang dari para membernya tidak bisa dikembalikan. Ya, mostly karena brokernya ini bukan berasal dari broker yang besar atau bukan berasal dari broker yang terkenal. Jadi, kalau kita mau tahu ya, indikator salah satunya ya, kenapa kita harus waspada, trading kita bisa berbahaya adalah karena broker ini. Ya, jadi indikatornya adalah broker yang kita pakai, entah itu untuk manual trading, pakai signal, ataupun pakai bot trading. Bot yang kita, maksud saya broker yang kita pakai sekarang ini, apakah broker yang sudah punya nama atau tidak? Saya akan kasih ilustrasi sederhana buat teman-teman semuanya. Ya, misalkan contoh, ketika teman-teman misalkan memasukkan uang, atau pengen menyimpan uang, ya, dan ini saya anggap bank ya, perbankan. Nah, pasti teman-teman akan masukkan uang ke bank-bank yang besar, yang punya nama, yang punya reputasi yang baik. Apa sih tujuannya? Karena teman-teman pengennya dana tersebut aman, bank itu tidak kabur, dan tidak rakul, dan sebagainya. Nah, jadi prinsip yang sama kita terapkan juga di broker dalam trading, ya, dalam dunia trading. Broker, exchanger sama aja teman-teman. Ya, prinsipnya adalah ketika teman-teman itu mau masukkan uang untuk trading, mau manual trade, copy trade, dan sebagainya, atau bot trade, ya, teman-teman harus pastikan broker ini adalah broker yang sudah bereputasi baik, sudah besar. Ya, paling tidak masuk ke dalam top 10 list broker yang terkenal di dunia. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di list ini hanya sebagai salah satu referensi buat teman-teman untuk mencari broker yang baik atau top 10 broker yang ada di dunia. Saya ambil dari topbrokers.com. Tapi teman-teman bisa mengambil dari sumber yang lain, karena dengan banyak referensi, banyak data itu akan jauh lebih baik. Ya, dan ini hanya salah satu referensi buat teman-teman. Dan broker yang kita sangat sarankan itu adalah broker NDD, teman-teman. Ya, itu adalah broker yang no dealing desk. Ya, artinya bukan broker yang ada dealing-dealingnya. Berarti bukan broker yang bandar. Walaupun kita sebenarnya tidak tahu secara detailnya, karena bisa jadi ada broker yang konsepnya hybrid, teman-teman. Hybrid itu maksudnya adalah, kalau misalkan modal trade-nya tidak besar dan sebagainya, mungkin dia akan jadi bandar. Jadi ketika modal trade yang udah terlalu besar, mungkin dia akan lempar ke market atau lempar ke LP, teman-teman. Ya, jadi itu yang disebut dengan hybrid. Kita tidak tahu karena itu di belakang dari perusahaan brokernya. Jadi kita membagi jadi dua aja saat ini, teman-teman. Jadi broker bandar dan broker yang bukan bandar. Nah, saran saya kalau kita mau aman dalam trading, tidak berbahaya dalam trading, maka gunakanlah broker yang sudah punya nama besar, sudah bereputasi baik. Jangan ikut broker hanya karena masalah lamanya, teman-teman. Ya, jangan. Tapi kita harus masukkan uang,
ke broker atau ke perbankan atau ke tempat lain yang memang sudah nama besar. Nama besar bukan jaminan juga, tapi lebih baik daripada broker-broker yang tidak punya nama. Ya, kalau tidak punya nama, maka besar sekali kemungkinan dia mau kabur, dia mau scam kapan aja itu bisa. Dan selama ini, scam itu terjadi karena brokernya menghilang, teman-teman. Bisa jadi bot tradingnya tidak hilang, bisa jadi master tradernya tidak hilang, tapi masalahnya brokernya hilang, teman-teman. Dan ini adalah indikator pertama kenapa saya bilang trading Anda berbahaya, karena Anda perlu cek broker yang Anda pakai. Ingat, pakailah broker yang sudah besar, sudah punya nama, karena uang Anda ada di sana. Dan gunakanlah broker yang bukan bandar atau broker NDD. Ya, karena prinsipnya ketika Anda pakai broker bandar, Anda sedang bertarung dengan broker tersebut. Nah, Anda bisa cari di internet broker yang bukan bandar atau broker NDD, ketik aja di Google, top list broker NDD in the world, atau bahasa Indonesia boleh, bebas. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenai master trader yang gadungan, ya. Dan biasanya ini memberikan signal, teman-teman. Jadi, saya ada mengikuti beberapa, ya, tapi saya memang dari dulu tidak pernah mau menggunakan master trader. Kenapa? Karena kita harus tahu reputasi dari master trader. Saat ini mungkin dalam fase 2020 sampai 2022 atau nanti mungkin 2023, itu banyak sekali orang yang terjun di dalam dunia trading. Dan ketika mereka baru nguasain, belum begitu banyak, ya, mereka sudah menyebut diri itu kadang-kadang sebagai master trader. Padahal reputasinya tidak jelas. Ya, teman-teman, master trader ini bukan sebuah julukan yang kita bisa asal ambil, terus kita bisa asal sematkan ke seseorang. Master trader itu harus orang yang sudah punya reputasi jam terbang dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman ikuti sebuah master trader, teman-teman harus tahu dulu master tradernya ini siapa, who behind-nya, ya, siapa yang di belakang ini gitu, ya. Dan master trader ini kan memberikan signal. Seringkali mereka juga meminta imbalan komisi dari trading yang berhasil atau yang profit. Tapi ketika Anda loss, ya mereka tidak menerima resiko itu, ya. Jadi Anda harus tahu mengenai master trader ini yang memberikan signal ini. Karena banyak sekali yang gadungan, yang abal-abal di luar sana, teman-teman. Yang baru tahu sedikit banyak dan sebagainya, terus udah menyebut diri sebagai seorang master trader. Saya sudah mengerti banyak tentang dunia trading dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah mau mengajukan diri sebagai seorang master trader, teman-teman. Karena julukan master trader itu bukan sekedar julukan yang kita bisa anggap remeh. Soalnya ketika kita disematkan dengan nama master trader, maka kita harus sangat menguasai dunia trading. Dan saya mengkategorikan master trader sebagai profesional trader. Yang hidup matinya memang sudah di dunia trading, teman-teman. Yang mereka melakukan analisa chart, analisa pattern, membaca news, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi master trader yang teman-teman ikutin ini, sebisa mungkin teman-teman cari tahu dulu tentang dia dari data yang ada banyak di internet. Atau bisa lewat referensi yang lain, gitu. Ya. Jadi yang kedua itu, trading Anda berbahaya itu karena mungkin Anda mengikuti master trader yang gadungan. Tahu gadungan dari mana? Ya memang harus pada akhirnya ketika nanti trading Anda bermasalah, baru Anda akan tahu dia gadungan atau tidak. Tapi sebenarnya ketika Anda mau cari tahu lebih cepat, mau cari tahu lebih banyak, mungkin Anda bisa terhindar dari master trader gadungan. Paling gampangnya adalah Anda bisa mengikuti rekam jejak dari si master trader itu, teman-teman. Jadi again ya, jangan sembarangan mengikuti master trader. Ya, karena bisa jadi yang Anda ikuti itu adalah yang gadungan, yang abal-abal. Bukan yang benar-benar sebagai seorang master trader atau profesional trader. Yang memberikan signal dan sebagainya. Ya, karena di luar sana banyak sekali yang mengaku sebagai seorang master trader. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah bot trading. Ya, bot trading ini kan sebenarnya adalah sebuah alat bantu trading yang bisa diotomatisasi ataupun mau dibikin semi otomatis juga bisa. Bot trading ini hanya alat bantu, teman-teman. Sekali lagi, bot trading hanya alat bantu. Dan bot trading ini bisa dirancang dengan berbagai strategi,
berbagai konsep dan sebagainya di dalamnya. Jadi bot trading ini ada yang memang bisa hadapi market yang volatil, ada yang tidak bisa menghadapi market yang volatil. Dan semua ini hanya bisa ketahuan ketika dia sudah punya history record yang jelas. Ya, artinya bot ini sudah dipakai sekian waktu. Ya, mau dia 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 12 bulan, terserah. Pada dasarnya kita tahu bot ini bagus atau tidak adalah ketika kita sudah punya historinya. Jadi history itulah yang akan memberikan kita gambaran apakah bot ini atau expert advisor yang kita pakai ini itu bisa dikategorikan sebagai EA yang bagus atau tidak. Ya, karena kalau misalkan teman-teman ikuti bot trade yang belum punya history, maka teman-teman sedang bertaruh sebenarnya. Ya, syukur-syukur teman-teman tahunya dari orang yang benar, kemungkinan taruhannya tentang itu gamblingnya menjadi lebih kecil. Tapi ketika teman-teman asal mengikuti bot trading, ya, apalagi bot trading yang masih semi otomatis, yang masih ada master tradernya, again, teman-teman harus tahu who behind. Ya, jadi master trader yang yang melakukan analis atau mungkin yang mengatur bot trading di belakangnya, ini siapa orangnya? Lagi-lagi kalau tidak jelas, maka itu menjadi resiko yang bahaya. Ya, dan harus diakui ya, banyak sekali orang sudah mengalami kerugian dalam trading sehingga nama trading menjadi sangat jelek ya karena hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Ya, maka kalau bisa trading, Anda harus ngerti sedikit paling tidak. Jangan sampai terlalu mengikuti, terlalu follow seseorang dan Anda hanya terima beres, itu juga sangat beresiko. Ya, saya akan masuk ke yang keempat. Ya, yang keempat ini saya akan bicara tentang skema Ponzi dalam trading. Skema Ponzi ini bicara tentang orang itu bukan lagi mencari uang dalam trading, tapi mencari uang dari mengajak orang lain dan orang lain itu dirugikan. Itu konsep skema Ponzi. Ya, jadi mendapatkan uang dari orang lain, bukan mendapatkan uang dari trading. Ya, sebenarnya ada bukan beberapa, tapi mungkin banyak ya, yang memberikan signal pakai MLM, kemudian yang pakai bot trading juga pakai MLM dan sebagainya. Ya, ada banyak. Salah nggak? Tidak, teman-teman. Ya, kalau bicara masalah regulasi mungkin salah. Ya, tapi secara pemasarannya itu tidak salah. Tapi akan salah ketika itu yang dijadikan jadi utama. Ya, ingat kita trading itu tujuannya adalah untuk mendapatkan profit dari trading. Jadi konsennya adalah profit dari trading. Jadi MLM-nya atau bonus dari kita mengajak orang dan profit sharing-nya itu adalah sampingan income-nya. Ya, tapi main concern-nya itu ada di trading dan profit dari sana. Nah, ketika ada orang itu mengalihkan fungsinya, mengalihkan concern-nya, yang tadinya profit dari trading menjadi profit dari mengajak orang, maka disitulah skema Ponzi terjadi, teman-teman. Dan ini dulu banyak terjadi di bot trading, baik itu forex, baik itu gold maupun cryptocurrency. Ya, yang banyak disalahgunakan. Bot trade-nya tidak salah karena dia mempersiapkan itu supaya dia bisa berkembang dan putaran dana besar. Tapi disalahpergunakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai leader dan tidak bertanggung jawab tersebut. Sehingga mereka membeli bot trading dalam jumlah banyak hanya untuk menyusun jaringan. Berarti concern-nya bukan lagi ke trading, concern-nya adalah mendapatkan uang dari MLM-nya. Dan orang-orang seperti ini hit and run, teman-teman. Ya, dapat dari sini, udah cabut-cabut gitu ya. Jadi hanya mengkeruk uang sebanyak-banyaknya dari MLM. Mereka tidak peduli dengan tradingnya. Ya, tapi mereka menjanjikan Anda trading yang bagus. Nah, ini berbahaya. Dan ini adalah skema Ponzi, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus terhindar dari orang-orang. Ya, ini bukan salah dari MLM-nya. Ya, karena bagaimanapun, kalau kita mau ambil ilustrasi lagi, pisau itu tergantung penggunanya. Ya, jadi ada yang bisa kasih makan, ada yang bisa pakai untuk bunuh orang, teman-teman. Demikian juga sebuah tools, ya, atau sebuah konsep atau sebuah strategi. Ya, contoh dalam hal ini MLM-nya, ya. MLM itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung yang pakainya. Benar apabila dia pengen mencari modal untuk bisa trading nanti lebih besar, dia berusaha dapatin modal dari sana, is okay, itu bagus sekali. Tapi salah ketika dia mencari profit dari MLM-nya. Dia tidak concern lagi dalam tradingnya. Padahal dia masuk dalam industri trading.
Jadi main concern-nya itu ada di trading, bukan di MLM-nya teman-teman. Ya, nah Anda boleh cek dalam 4 ini ya teman-teman ya. Mulai dari scam di broker ya, teman-teman harus pilih broker yang punya reputasi baik, yang udah besar ya. Jangan hanya karena lamanya. Lama tidak menjamin, tapi kalau dia masuk dalam top 10 list broker di dunia, itu mungkin masih bisa diterima. Lalu yang kedua adalah master trader yang gadungan. Pelajari, cari tahu, ya jangan asal ikut seseorang, ya cari tahu dari histori rekam jejaknya. Kalau historinya jelas, teman-teman boleh mengikuti si master trader tersebut. Tapi kalau yang mengaku-ngaku sebagai master trader, lebih baik teman-teman hindari. Ya, jangan ikutin itu. Lalu yang ketiga ada tentang bot trading. Ya, bot trading yang jelek banyak, bot trading yang nggak benar banyak. Ya, jadi mau ikutin bot trading yang bagus, oke, minta historinya, minta recordnya. Ya, atau paling tidak teman-teman harus ngerti bagaimana cara kerja bot tradingnya. Itu seperti yang saya pakai di Bullbear teman-teman. Saya pelajari bagaimana cara kerjanya dan dari situ saya dapatin historinya. Itu yang membuat saya lebih yakin, ya. Tapi kalau kita nggak ngerti cara kerjanya, udah itu nggak punya histori, ya lebih baik kita jangan pakai. Ya kalau teman-teman tak mau pakai, boleh, ya. Tapi bukan untuk trading dalam jumlah yang besar, tapi dalam konsep untuk menguji apakah botnya benar-benar bagus atau tidak. Jadi konsepnya itu menguji. Jadi teman-teman pakai botnya tujuannya adalah untuk menguji. Setelah udah lewat masa ujinya, ya mau 6 bulan boleh, setahun boleh, terserah Anda. Ya. Mau Anda memasukkan dengan nilai yang besar, misalkan, silahkan. Itu kembali ke pilihan masing-masing. The last one adalah tentang skema Ponzi tadi. Ya, jadi harus hati-hati. Kalau ada bot trading, copy trade, dan sebagainya menawarkan tentang konsep MLM di dalamnya, boleh ikuti, tapi teman-teman fokuslah pada profit dari trading. Jadikanlah MLM itu, atau ada referralnya, ya apapun sebutannya ya, itu sebagai batu loncatan untuk teman-teman mendapatkan modal yang lebih besar, yang endingnya teman-teman pakai untuk trading. Ya, jadi bukan mencari profit dari MLM-nya. Ya, ini harus digarisbawahi. Nah, 4 indikator ini teman-teman boleh cek di trading Anda sekarang. Entah Anda itu trading manual, ya entah Anda pakai signal atau pakai master trader, ya atau mungkin Anda pakai bot trading. 4 indikator ini pelajari. Ya, supaya Anda tradingnya tidak berbahaya, ya paling tidak mengurangi banyak resiko bahaya dari trading Anda. Ingat, salah follow Anda bisa beresiko kehilangan modal. Soalnya sudah banyak kasus, sudah banyak yang rugi dalam trading, tidak dikit lagi nilai ruginya teman-teman. Jadi berhati-hati, ya. Industri yang memang menghasilkan banyak uang, di situ juga banyak orang-orang atau oknum-oknum yang tidak benarnya. Jadi harus hati-hati, ya jangan sampai teman-teman asal mengikuti. Pastikan teman-teman punya trading itu aman, ya aman dalam arti resikonya udah berkurang jauh sekali. Ya kalau mengenai strategi trading salah, MC dan sebagainya itu bagian dari resiko trading. Ya itu bukan bagian dari bahaya yang saya maksud di sini. Ya karena resiko trading seperti MC, cut loss dan sebagainya, ya itu memang bagian dari trading. Sama kayak orang bisnis bisa rugi, tagihan nggak dibayar, invoice dan sebagainya, itu bagian dari usaha atau bagian dari bisnis. Jadi kalau volatil, kemudian floating, kemudian cut loss, kemudian kena MC, itu bagian dari trading. Makanya carilah yang udah punya reputasi baik, supaya Anda terhindar dari resiko-resiko yang berbahaya. Nah, mungkin video saya sampai di sini teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.